Shalom, selamat sore adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Pasti baik ya. Puji Tuhan, kita masih dapat berkumpul untuk beribadah PA walaupun di rumah kita masing-masing. Ayo adik-adik, kakak undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ku Daki-Daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku salam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan berdoa pembukaan. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menjaga kami dalam seminggu lamanya, sehingga kami boleh beribadah kembali kepadamu. Ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berkati Bunda yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Tuhan sertai dan bimbing. Kiranya apa yang boleh keluar, boleh seturut dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali dari lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baik adik-adik, kita akan masuk ke baca firman Tuhan. Kakak akan undang Bunda Lewi untuk membawa firman Tuhan kita. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, puji dan terima kasih atas segala berkat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dengan roh pengertian di dalamnya, agar kami anak-anak-Mu mengerti akan kehendak dari firman-Mu. Terpujilah selalu nama-Mu Bapa di tempat yang maha kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan kita dari kitab Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8. Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8 dengan tema Aku Bekerja Bersama. Maka bersiaplah imam besar Eliasih dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskan sampai menara Mea. Menara Hananel berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun
Dan berkata dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakus mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesesabel, berdekatan dengan dia Sadok bin Beana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besaja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca orang Gibeon dan Yadom orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon, dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Ufusel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, karena kejahatan yang dilakukan bangsa Yehuda, maka bangsa Yehuda dibuang ke tanah Babel selama 70 tahun lamanya. Dan pada saat itu Babel diperintah oleh Raja Artasasta. Adik-adik, apakah ada yang pernah mendengar cerita tentang Nehemia? Ya, Nehemia adalah seorang juru minum, seorang raja. Nah, adik-adik, perhatikan gambar ini. Ini adalah Nehemia dan bersama Raja Artasasta. Pekerjaan sebagai juru minum seorang raja adalah suatu profesi dan tugas yang istimewa ya adik-adik, karena itu adalah orang yang sangat dipercaya oleh raja. Nah adik-adik, tugasnya ini adalah menyicipi terlebih dahulu anggur yang akan diberikan kepada raja. Nah setelah dicicipi maka dihidangkan kepada raja. Dan gambar kedua adalah, adik-adik, ini adalah gambar Nehemia dan Raja Artasasta yang mempunyai kedekatan khusus. Ketika Nehemia mendengar kabar bahwa rumah-rumah dan rumah ibadat dan tembok yang mengelilingi kota Yerusalem itu hancur menjadi puing-puing, dan teman-temannya di sana dalam kesusahan dan tercela. Mendengar kabar itu tentu hatinya menjadi sedih atau murung ya adik-adik. Di tengah-tengah kesedihan, kemurungan Nehemia, apa ya yang dilakukan Nehemia? Ya, Nehemia berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Allah, memohon pertolongan Allah kepada orang-orang Yehuda, dan Nehemia mau kembali ke Yerusalem untuk membangun kota Yerusalem yang hancur. Dan ini adalah gambar yang ketiga.
Setelah itu adik-adik, Raja Artasasta melihat Nehemia sangat sedih, dan Raja Artasasta bertanya tentang penyebab kemurungan Nehemia. Lalu Nehemia menceritakan kesedihan hatinya dan meminta izin untuk kembali ke tanah nenek moyangnya, yaitu Yerusalem, untuk membangun kembali kota Yerusalem yang telah hancur. Mendengar permintaan Nehemia, Raja Artasasta mengizinkan dan memberi surat pada para bupati pada saat itu, sehingga Nehemia sampai ke Yerusalem tanpa rintangan dan membangun tembok Yerusalem. Perhatikan gambar yang keempat ini ya adik-adik. Setelah di Yerusalem, Nehemia memimpin pembangunan kota Allah atau kota Yerusalem. Dalam pembangunan itu, Yerusalem mengajak banyak orang ikut ambil bagian. Mereka bekerja bersama atau gotong royong, yaitu mentabiskan dan memasang pintu-pintu gerbang, membangun tembok-tembok yang mengelilingi kota Yerusalem, memperbaiki rumah-rumah dan rumah ibadah. Nah, setelah semuanya itu selesai, mereka pun dapat memuji dan memuliakan Tuhan Allah di Israel, dan juga mereka menjalankan hukum Allah atau hukum Taurat pada bangsa Yehuda. Jadi adik-adik, tujuan pembelajaran Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8. Pertama, pembangunan tembok kota Yerusalem adalah pekerjaan besar yang dilakukan secara bersama-sama, dan pekerjaan itu tentunya mengandalkan kekuatan Tuhan. Ketiga, mereka dapat memuji dan memuliakan Allah kembali di Yerusalem. Dan keempat, hukum Allah dapat dipraktekkan dengan baik oleh orang-orang Yehuda. Contohnya seperti sapu lidi ya, ketika kita mau menyapu halaman rumah, kalau dengan kita gunakan dengan satu batang lidi, itu bisa tidak adik-adik? Mungkin bisa ya, tapi agak lambat dan hasilnya kurang bersih atau kurang memuaskan. Tapi kalau hasilnya mau cepat dan bersih, maka jumlah lidi itu diperbanyak dan diikat jadi satu, maka akan digunakan sapu lidi itu menjadi kuat dan cepat selesai pekerjaan yang dikerjakan, sehingga hasilnya pun bersih. Nah adik-adik, sekarang adik-adik bunda beri tugasnya ya. Tugasnya kegiatan bersama untuk memuliakan Tuhan ya. Jadi tuliskan beberapa kalimat bekerja bersama untuk memuliakan Tuhan. Dan setelah adik-adik mengerjakan tugasnya, kirimkan ke WA PKPA Hebron ya. Demikian firman Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Membagi pada orang tamunya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri, tak tahu apa laku yang kanan. Janda
Baik adik-adik, kita akan berdoa persembahan sekaligus doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bunda Lewi. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, puji dan terima kasih atas segala berkat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang saling mengasihi dan mau bekerja sama satu dengan yang lainnya, agar tercipta kerjasama seperti yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa kami di surga, berkati kami anak-anak-Mu baik di dalam pertumbuhan kehidupan kami sehari-hari, baik di dalam pendidikan kami, kegiatan kami yang kami lakukan. Hanya kepadamu sajalah kami bersandar ya Tuhan, dan memohon pertolongan-Mu di setiap langkah kehidupan kami. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami ini agar berguna di dalam pelayanan gereja Tuhan, dan hanya nama-Mu saja yang patut kami puji dan muliakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, inilah kami dan permohonan doa kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, selesai sudah ibadah kita pada sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.